Maka saudari-saudara, semoga semangatnya dalam membela dan menegakkan kebenaran menginspirasi dan menyemangati kita. Pejuang kebenaran bisa saja mati, tetapi kebenaran sejati tidak pernah kalah, tidak pernah mati. Pejuangnya bisa mati, tapi kebenaran itu sendiri tidak akan pernah bisa mati, karena kebenaran itu adalah Allah sendiri. Maka mari dalam hidup dan kehidupan kita menjadi pejuang-pejuang kebenaran sebagaimana diteladankan oleh Beato Titus Bransma. Saudari-saudari yang terkasih, dalam Ekaristi sore hari ini kita panjatkan intensi-intensi kita. Yang pertama, kita bersama dengan saudara-saudari kita yang telah sembuh dari COVID, kita bersyukur kepada Allah. Dan kita juga mohon rahmat kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sakit, terutama yang terpapar COVID-19. Kita juga berdoa untuk kekuatan dan kesehatan bagi para tenaga kesehatan. Kita juga mohon kesejahteraan abadi bagi arwah saudara kita yang menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama memperingati Beato Titus Bransma, seorang imam Karmelit dan juga martir, pribadi yang sungguh luar biasa karena mampu menemukan keheningan dalam dunia ramai. Maka mari kita meneladan apa yang diteladankan oleh Beato Titus Bransma, di mana dia berjuang untuk menegakkan kebenaran. Baginya kebenaran tidak pernah mati, kebenaran tidak pernah kalah. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup dan kehidupan di dunia ini bagaikan pertempuran antara yang baik, benar, dengan yang jahat. Pertempuran tersebut tampak dalam kisah Musa dengan bangsa Israel yang dipimpinnya. Ada juga tergambar dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Sebagaimana Musa yang terus melakukan yang baik kepada bangsa Israel, bangsa yang keras kepala, dalam perjalanan selalu berontak. Demikian juga Sang Putra Allah berusaha untuk selalu menaburkan kebaikan, menaburkan kebenaran. Tetapi sebagaimana dalam perumpamaan tadi, iblis selalu berusaha untuk merusakkannya. Tapi menariknya, di akhir kisah dinyatakan bahwa gandum tetaplah gandum, lalang tetaplah lalang. Gandum akan dimasukkan ke dalam lumbung, sedangkan lalang dimasukkan ke dalam api. Sebuah gambaran yang sungguh sangat menarik bahwa kebenaran tidak akan pernah kalah, kebenaran tidak akan pernah mati karena kejahatan. Sebagaimana difirmankan, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Maka sebagaimana diwartakan dalam Injil tadi, Tuhan Yesus mengakhiri pengajarannya dengan seruan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Artinya Tuhan Yesus mengajak para pendengar, mengajak kita semua untuk mengadakan refleksi, untuk berusaha menjadi orang benar, untuk tetap menjadi gandum. Maka dari warta yang disampaikan kepada kita sore hari ini, kiranya kita bisa belajar tentang beberapa hal. Yang pertama, dalam hidup dan kehidupan ini sungguh tidak mudah untuk membedakan mana yang benar, mana yang palsu. Di dunia yang dipenuhi dengan hoaks itu,
Sungguh sangat sulit untuk membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Maka kita harus mengingat apa yang ditegaskan oleh Nabi Hosea. Siapa menabur angin akan menuai puting beliung. Maka marilah kita berupaya untuk menabur kebenaran, untuk menabur kebaikan, sebagaimana diteladankan oleh Musa atau diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injilnya tadi. Yang kedua, kita bisa belajar dari orang kudus di zaman kita. Kehidupannya tidak jauh dari kita, yakni Beato Titus Bransma yang kita peringati hari ini. Dari sisi fisik, dia bukanlah orang yang sehat. Sejak kecil dia sudah sakit-sakitan. Tetapi yang luar biasa, dia masuk Karmel, studi, akhirnya menjadi profesor, dan juga seorang wartawan yang sangat terkenal. Maka dia diminta untuk menjadi penasihat para wartawan. Dan sebagai penasihat para wartawan, dia berjuang untuk melawan ideologi Nazi yang sangat kejam, sangat menindas. Ya, Hitler. Akhirnya, karena perlawanannya itu, ia ditangkap dan dipenjarakan. Ketika dia dipenjara, dia bertanya kepada otoritas yang menahannya, apa penyebab dia ditangkap dan dipenjara. Dan setelah mendengar penjelasan bahwa alasan penangkapan dan penjaraan dia adalah karena prinsip-prinsip kebenaran yang ia perjuangkan. Setelah mendengarkan penjelasan bahwa alasan penangkapan dan juga ia dipenjara itu karena prinsip-prinsip kebenaran yang ia perjuangkan, ia menerima keadaan itu. Ia menikmati penjara, ia menjadikan penjara untuk tempat semakin mendekatkan dirinya dengan Allah, dan sungguh luar biasa. Beberapa tulisan di dalam penjara itu, ya, salah satunya dia mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah sedekat ini denganku sebelumnya. Jadi benar-benar menikmati kedekatan dengan Tuhan. Maka dia masih mampu untuk menghibur tawanan-tawanan yang lain. Tetapi pada akhirnya tanggal 26 Juli 1942 dia disuntik dengan cairan yang mematikan dan akhirnya dia meninggal. Dan pada tanggal 3 November 1985 ia dinyatakan sebagai beato, sebagai orang yang berbahagia oleh Santo Yohanes Paulus II. Beato Titus Bransma yang kita peringati hari ini merupakan bagian penting untuk misi Indonesia, khususnya Keuskupan Malang. Mengapa? Karena Beato Titus Bransma ini adalah salah seorang yang menyemangati misi Karmel ke Indonesia. Ini luar biasa. Dia sendiri tidak bisa berangkat karena tidak terlalu sehat, bukan orang yang sangat sehat. Tapi dia sungguh sangat bersemangat untuk mendorong misi Karmel di Indonesia. Dan memang terwujud. Tanggal 1 Agustus 1923, Karmel mengemban misi di Jawa Timur bagian timur. Sekali lagi, salah satunya atas dorongan dari Beato Titus Bransma ini. Maka saudari-saudara, semoga semangatnya dalam membela dan menegakkan kebenaran menginspirasi dan menyemangati kita. Pejuang kebenaran bisa saja mati
Tetapi kebenaran sejati tidak pernah kalah, tidak pernah mati. Pejuangnya bisa mati, tapi kebenaran itu sendiri tidak akan pernah bisa mati, karena kebenaran itu adalah Allah sendiri. Maka mari dalam hidup dan kehidupan kita menjadi pejuang-pejuang kebenaran sebagaimana diteladankan oleh Beato Titus Bransma. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.